Dan cerita berlanjut saat Oh dan rekannya memutuskan untuk pulang dan akan kembali lagi esok hari ke rumah Habin. Tetapi di halaman rumah Habin, Oh melihat mobil milik Jang terparkir di depan rumah Habin. Lalu Oh memutuskan kembali ke rumah Habin sambil menelpon Jang. Sementara di dalam rumah, Jang tampak panik melihat Oh kembali lagi ke rumahnya. Kemudian Jang meminta Habin untuk masuk ke dalam kamarnya. Namun Habin tak mau mendengarkan ucapan ayahnya dan malah membukakan pintu untuk Oh. Setelah pintu terbuka, Oh terkejut melihat Jang di dalam rumah. Lalu mereka berempat pun duduk berbicara. Di situ Oh menanyakan kondisi tangan Habin, namun Jang yang selalu menjawab pertanyaan dari Oh. Lalu Oh meminta untuk Habin yang menjawab pertanyaan darinya. Kemudian Oh menanyakan pada Habin, apakah tanggal 11 Habin pergi ke Gunung Daihua. Lalu Habin mengatakan dirinya belum pernah ke gunung tersebut. Mendengar jawaban dari Habin, Jang pun langsung memandang wajah Habin. Kemudian Habin juga menceritakan dirinya pertama kali bertemu dengan Songmin saat Habin melaporkan Songmin mencuri HP di kereta. Lalu Habin menambahkan lagi, dirinya juga sempat berkelahi dengan Songmin dan setelah itu Habin tak pernah bertemu lagi dengan Songmin. Kemudian Oh menanyakan di mana Habin tanggal 11. Lalu Habin mengatakan dirinya bersama pacarnya berada di motel. Dan setelah Oh dan rekannya keluar dari rumah Jang, Oh pun tampak kebingungan karena faktanya memang benar Songmin memang pencuri HP. Dan ditambah lagi saat dimintai keterangan terlihat Habin sangat tenang. Dan rekannya juga mengatakan malah yang terlihat gelisah adalah Jang. Dan cerita kembali lagi saat Jang menanyakan tentang HP biru muda yang waktu itu berada di tas Habin. Di situ Jang menanyakan bahwa dirinya tahu itu HP Songmin. Mendengar itu Habin pun mengatakan untuk apa dirinya mencuri HP Songmin. Lalu Habin pun masuk ke kamarnya. Kemudian alur mundur sedikit saat Jang menukar gantungan merah yang berada di tas Habin saat Habin tertidur. Lalu Jang terlihat memasukkan gantungan kunci merah ke dalam sebuah plastik. Keesokan harinya, Jang menemui Suyon pacar Habin. Di situ Jang menanyakan apakah benar Suyon satu kamar dengan Habin tanggal 11. Lalu Suyon mengatakan dirinya satu kamar dengan Habin dan tak keluar dari motel pada tanggal 11. Kemudian Suyon mengatakan pada Jang untuk tidak selalu curiga kepada Habin karena menurut Suyon Habin orang yang baik. Setelah itu, Jang menemui guru Habin bernama Juntai. Di situ Jang menanyakan tentang Suyon. Lalu Juntai mengatakan Habin dan Suyon dekat dari kelas 1. Keduanya sama-sama orang baik. Bahkan Suyon memberikan gantungan kunci untuk Juntai saat hari guru. Kemudian terlihat Oh dan Jang melihat CCTV motel, tempat menginap Habin di waktu secara tidak bersamaan. Lalu Jang juga mengecek kamar tempat Habin menginap. Dan di dalam CCTV tersebut, Habin masuk tanggal 11 dan keluar tanggal 13. Setelah itu, Oh mengatakan kepada Jang bahwa dirinya telah menyelidiki alibi Habin dan Oh menambahkan lagi kalau Jang telah melanggar protokol investigasi karena tak pernah mengatakan kalau Habin adalah putrinya dan Songmin adalah korban. 11일에는 어디서 뭐 했는지 얘기해 줄 수 있니? 좀 다퉈서 파출소에 갔었어요. Dan scene berpindah saat rapat. Di situ Kepala Cho mengatakan apakah ada orang yang mencurigakan di daftar tersangka. Lalu Lee mengatakan dirinya mencurigai nama Habin. Mendengar itu Jang tampak ingin menjelaskan kepada Kepala Cho, namun tiba-tiba Oh memotong pembicaraan Jang dan mengatakan kalau dirinya sudah menyelidiki alibi Habin dan ternyata alibi Habin valid. Setelah itu salah satu tim divisi tampak kesal kepada Hong karena Jang diduga menutupi kejahatan anaknya. Namun di situ Hong tampak membela Jang dan memaklumi sikap Jang. Mendengar itu Lee juga tampak kesal karena Hong menyembunyikannya dari Lee. Malam harinya Jang mengatakan akan mulai mempercayai ucapan Habin. Lalu Habin mengatakan ingin ayahnya pindah ke markas dan Habin akan ikut dengan ayahnya di rumah barunya. Karena menurutnya tinggal di rumah ini selalu kebayang-bayang wajah ibunya. Keesokan harinya, polisi membawa anggota geng orang-orang yang kabur yang dipimpin Yongmin sejumlah 7 orang. Lalu mereka diinterogasi satu persatu. Namun Jang menyadari bahwa jawaban mereka sengaja disamakan saat interogasi. Kemudian Jang menyuruh Hong menanyai lagi salah satu anggota geng yang kabur tersebut bernama Enjin.
karena menurutnya Jang melihat Enjin seperti orang yang tertekan. Lalu setelah menanyai Enjin, Hong berhasil mengetahui informasi bahwa Yongmin tampak marah saat tahu Songmin keluar dari geng dan berucap ingin membunuh Songmin. Kemudian Enjin menambahkan lagi kalau tanggal 11 Yongmin juga tak pulang ke rumahnya. Dan tak lama kemudian Yongmin pun disergap oleh para detektif. Namun di kediamannya Yongmin tak ada batang hidungnya. Dan ternyata Yongmin bersembunyi di rumah Seung-hui. Kemudian Seung-hui mengatakan kepada Yongmin untuk tidak bersembunyi karena akan membuat para detektif semakin mencurigai Yongmin. Mendengar itu Yongmin tampak marah pada Seung-hui dan mencekik leher Seung-hui. Lalu mengatakan tak ingin dipenjara sendirian. Kemudian terlihat Seung-hui membantu Yongmin kabur dengan cara Seung-hui menghampiri dan memberi makan detektif yang tadi mengamati rumah Seung-hui agar fokus detektif tersebut berpaling kepadanya. Dan di sisi lain ada Jang mengatakan ingin mundur dari kasus ini karena dirinya takut akan mengacaukan investigasi ini. Dan scene berpindah saat Jang mendapat kiriman kamera dashboard dari seseorang yang mobilnya terparkir di depan motel pada tanggal 11. Saat melihat CCTV tersebut, Jang sangat gelisah dan tak menyangka Habin berbohong kepadanya. Lalu Jang langsung menemui Suyon untuk mengonfirmasi apakah benar Habin keluar motel pada tanggal 11. Lalu Suyon mengatakan walaupun Habin keluar tanggal 11, belum tentu Habin yang membunuh Songmin. Kemudian Jang menanyakan apakah Habin mempunyai teman dekat. Lalu Suyon mengatakan dirinya tidak tahu karena Suyon baru pindah sekolah tahun ini. Mendengar itu, Jang pun terkejut dan langsung menemui Juntai. Di situ Juntai mengatakan yang kemarin dirinya bicarakan adalah Suyon sahabat wanita Habin. Dan Juntai juga tidak tahu kalau ada murid lagi yang bernama Suyon. Kemudian Jang meminta alamat rumah Suyon kepada Juntai. Dan sebelum Jang pergi, Juntai mengatakan bahwa 1 tahun lalu Suyon telah berhenti sekolah dan kabarnya telah kabur dari rumah. Setelah itu Jang langsung mendatangi rumah Suyon. Di situ Jang bertemu dengan ayah Suyon. Ayah Suyon mengatakan bahwa putrinya sudah lama pergi dari rumah. Lalu Jang terlihat menunjukkan foto Habin pada ayah Suyon. Melihat foto Habin, ayah Suyon mengatakan putrinya seperti terlihat stres saat setiap kali Habin menelponnya. Makanya Suyon memilih kabur dari rumah. 기집애가 부르면 밤이고 낮이고 뛰쳐나가서 그러다 집 나갑디다. Malam harinya terlihat Habin dan Suyon jalan bersama. Lalu Suyon memberikan gantungan kunci untuk tas Habin. Dan setelah itu di rumah Jang mengatakan bahwa Habin mempunyai teman wanita yang bernama Suyon. Mendengar itu Habin pun bertanya dari mana ayahnya tahu tentang Suyon. Kemudian Habin menanyakan lagi soal pindah rumah baru. Lalu ayahnya mengatakan sebelum pindah dirinya ingin mengungkap kasus ini terlebih dahulu dan menangkap pelakunya. Mendengar itu raut wajah Habin pun berubah seketika. Di sisi lain ada Yongmin yang marah kepada Pak karena Pak kehilangan uang Songmin. Lalu tak lama kemudian Habin mengirim gambar uang kepada Yongmin yang dicari Yongmin selama ini. Diketahui Habin mengambil uang Songmin di sebuah loker. Lalu Habin juga meminta bertemu dengan Yongmin. Keesokan harinya Habin meminta ayahnya mengantar Habin ke tempat les. Dan sebelum turun dari mobil, Habin mengatakan semoga ayahnya segera menangkap si pelaku. Kemudian saat mobil Jang sudah pergi, terlihat Habin pun langsung pergi menemui Yongmin. Cerita pun berlanjut saat Jang terlihat memberikan gantungan kunci merah kepada tim forensik untuk dicocokkan dengan sehelai benang merah tersebut. Di sisi lain ada Yongmin ditangkap oleh detektif saat ingin bertemu dengan Habin. Dan cerita kembali kepada Jang yang didatangi kejaksaan karena menerima suap. Dan saat digeledah mobil Jang terlihat ada uang di bagasi mobil Jang. Dan saat diinterogasi Jang membantah menerima suap. Lalu saat ingin menanyakan siapa yang melaporkannya, tiba-tiba Jang teringat ucapan Habin yang mengatakan semoga ayah menangkap pelakunya. Dan atas kejadian tersebut Jang mencurigai Habin sebagai pelapor. Dan setelah itu saat Jang kembali ke kantor, Yongmin sudah dibebaskan karena tak ada bukti yang kuat. Kemudian tim forensik mengatakan gantungan kunci merah yang diberikan oleh Jang, DNA-nya sama dengan sehelai benang merah di pembunuhan Songmin dan juga penemuan kerangka siswi SMA. Mendengar itu Jang pun sangat shock dan juga mengatakan bahwa ini termasuk pembunuhan berantai.
Kemudian Oh penasaran dan menanyakan dari mana Jang mendapatkan gantungan kunci tersebut. Dan cerita dibawa pada kehidupan Songmin sebelum meninggal. Terlihat Songmin diperintahkan oleh Yongmin untuk mengambil tas berisi uang di sebuah hutan. Saat pertama mengambil tas tersebut, Songmin merasa terkejut melihat uang begitu banyaknya. Kemudian saat sampai rumah, Songmin langsung memberikan tas tersebut kepada Yongmin. Lalu terlihat Yongmin memberikan komisi untuk Songmin. Kemudian Songmin pun penasaran dan menanyakan dari mana Yongmin mendapatkan uang tersebut. Mendengar itu, Yongmin pun mengatakan untuk Songmin tak usah kepo dan menyuruh Songmin untuk menikmati komisi darinya saja. Keesokan harinya berlanjut terus-menerus, Songmin begitu lancar mengambil tas tersebut di hutan. Hingga suatu ketika, saat Songmin ingin mengambil tas lagi di hutan, tiba-tiba tas tersebut tidak ada. Hingga dirinya kebingungan, lalu Songmin memberitahu Yongmin bahwa dirinya tak menemukan tas tersebut di hutan. Mendengar itu, Yongmin pun langsung meradang menuduh Songmin mencuri uangnya tersebut dan langsung memukuli Songmin. Karena merasa sakit hati kepada Yongmin, Songmin memutuskan untuk mengambil uang Yongmin dan dirinya kabur dari rumah Yongmin. Dan saat di kereta terlihat ada Habin yang sedang mengamati Songmin diam-diam. Lalu Habin juga mengikuti Songmin menaruh uang yang dicurinya ditaruh di sebuah loker. Kemudian di rumah, Habin sambil melihat foto Songmin mengatakan ingin tahu siapa Songmin dan Habin berucap ingin sekali membunuh Songmin. Dan cerita mundur sedikit saat kejadian Songmin dan Park mencuri HP di kereta. Terlihat Habin mengikuti Songmin dan berpura-pura mengajak Songmin lari dari kejaran polisi. Kemudian mereka bertiga pun sampai ke motel. Di situ Habin terlihat mendekati Songmin. Namun saat Habin meminta nomor HP Songmin, Songmin tak mau memberikannya dan mengatakan dirinya hanya ingin memberikan nomornya kepada seorang pria. Mendengar itu, Habin pun menjadi kesal. Kemudian Habin langsung mengeluarkan isi tas Songmin yang isinya HP curian. Lalu Habin menelpon polisi untuk melaporkan Songmin. Melihat itu, Songmin langsung menyerang Habin dan sebelum ke kantor polisi, Habin sempat menendang HP Songmin berwarna biru muda ke dalam kolong kasur. Kemudian saat di kantor polisi, Habin mendengar Songmin mengucapkan identitasnya. Dan malam harinya, Habin langsung mengambil HP Songmin dan memasang GPS di HP Songmin. Setelah itu, Habin menelpon Songmin untuk bertemu di Gunung Daihua. Dan cerita berpindah saat tim forensik mengatakan DNA gantungan kunci merah ternyata berkaitan juga dengan penemuan kerangka manusia di Gunung Daihua. Lalu Oh bertanya dari mana Jang mendapatkan bukti ini. Mendengar itu, Jang mengatakan untuk mencari tahu keberadaan siswa bernama Suyeon. Kemudian Oh meminta rekannya mencari murid wanita bernama Suyeon yang telah hilang 1 tahun lalu. Setelah itu cerita kembali lagi saat Yongmin ingin bertemu dengan Habin. Namun Habin menyadari bahwa Yongmin sedang diawasi oleh detektif. Kemudian Habin mengirim pesan kepada Yongmin untuk bertemu di suatu tempat saja. Setelah itu di rumah, Yongmin sedang menginterogasi anggota gengnya yang di situ Yongmin tampak marah karena salah satu dari mereka telah berkhianat kepadanya. Dan terlihat Yongmin mengetahui bahwa Engine yang telah berkhianat. 한 증거에서 붓케이스 흔적이 동시에 나왔어. 이 증거 어디서 난 겁니까? 이수연이요. Malam harinya, Jang mendapat info bahwa kerangka manusia tersebut adalah kerangka Suyeon. Dan kerangka Suyeon cocok dengan DNA ayah Suyeon. Kemudian Jang langsung menghampiri Habin. Di situ Jang mengatakan telah memberikan gantungan kunci merah sebagai barang bukti. Dan Jang menambahkan lagi bahwa gantungan kunci tersebut juga cocok dengan penemuan kerangka Suyeon. Mendengar itu, Habin pun terkejut mendengar Suyeon telah tewas. Lalu Habin menanyakan kenapa Suyeon tewas. Kemudian Jang mengatakan apakah Habin benar-benar tak tahu kalau Suyeon telah tewas. Lalu Jang mengatakan apakah ayahnya menuduh Habin yang membunuh Suyeon. Lalu Jang mengatakan akan ada detektif yang menyelidiki kasus ini. Dan Jang meminta Habin untuk menyerahkan diri karena dengan menyerahkan diri bisa meringankan hukuman Habin. Setelah itu ada polisi datang membawa Habin. Terlihat itu Jang menanyakan apa yang terjadi. Lalu petugas polisi mengatakan bahwa Habin baru saja lapor dirinya mendapat KDRT dari ayahnya yang selalu mencurigainya. Kemudian Jang meminta Habin untuk keluar dari mobil polisi.
Lalu terlihat Habin menelpon ayahnya dan mengatakan kenapa ayahnya yakin kalau Habin seorang pembunuh. Dan Habin juga mengatakan kenapa ayahnya tak bertanya kenapa Habin seperti ini. Mendengar itu Jang pun terdiam. Dan scene berpindah saat Oh dan detektif lain menggerebek rumah Yongmin. Lalu Oh menanyakan apakah Yongmin mengenal Lee Soo-yeon. Melihat foto Soo-yeon, Yongmin pun mengatakan tak mengenalnya. Lalu Yongmin berbicara kepada anggota gengnya sebelum dibawa ke kantor polisi. Yongmin mengatakan untuk mereka semua mengatakan tak tahu siapa Soo-yeon. Kemudian terlihat Jang datang, lalu Oh memberitahu kalau Soo-yeon satu geng dengan Songmin. Mendengar itu Jang pun tampak terkejut. Lalu saat para detektif membawa semua anggota geng Yongmin, Jang mengatakan tak melihat Engine. Kemudian Yongmin mengatakan bahwa Engine sedang pergi. Setelah itu Jang menemui Seung-hui. Di situ Jang menanyakan apakah Seung-hui pernah melihat Soo-yeon. Lalu Seung-hui pun mengatakan tak tahu siapa Soo-yeon. Dan setelah itu terlihat Seung-hui membayangkan saat melihat Soo-yeon dikurung di rumah Yongmin dengan tubuh penuh luka. Dan scene berpindah saat Jang bertemu dengan Yongmin di toilet kantor polisi. Di situ Jang menanyakan kepada Yongmin apakah Yongmin mengenal putrinya yaitu Habin. Lalu Yongmin mengatakan bahwa Habin terobsesi dengannya. Dan Yongmin juga penasaran alasan Habin terobsesi dengannya. Dan sebelum pergi, Yongmin mengatakan kepada Jang bahwa Habin yang telah membunuh Songmin. Setelah itu mereka pun bertemu lagi di ruang interogasi. Saat sedang diinterogasi, Yongmin mengakui bahwa Soo-yeon pernah masuk ke dalam gengnya. Lalu Yongmin mengatakan tak lama kemudian Soo-yeon pergi begitu saja tanpa pamit. Kemudian Jang mengatakan bahwa dirinya menemukan kerangka Soo-yeon. Dan setelah diselidiki, ternyata sebelum Soo-yeon meninggal, tubuhnya penuh luka memar. Dan Jang mengatakan alasan teman-teman Yongmin yaitu Songmin Pak keluar dari geng Yongmin karena sifat Yongmin yang kasar dan temperamen. Mendengar itu, Yongmin merasa tak terima lalu mengatakan bahwa Soo-yeon telah meninggal 1 tahun lalu dan mayatnya sudah dikubur. Tetapi kenapa masih ada bekas luka memarnya? Mendengar itu, Jang langsung menanyakan dari mana Yongmin tahu kalau mayat Soo-yeon telah dikubur. Padahal Jang hanya mengatakan telah menemukan kerangka Soo-yeon saja. Kemudian Yongmin pun tak bisa menjawab. Melihat itu, Kepala Cho mengatakan tak bisa menemukan bukti bahwa Yongmin adalah pelakunya. Lalu Kepala Cho menyuruh Oh untuk membebaskan Yongmin. Setelah Yongmin pulang ke rumahnya, dirinya menemui Seung-hui. Di situ Yongmin mengatakan kepada Seung-hui bahwa Songmin dan Soo-yeon telah meninggal. Kemudian Yongmin mengatakan dirinya tak bisa mengadukan Habin kepada polisi karena sekarang uangnya berada di Habin. Dan Yongmin meminta untuk Seung-hui membantunya. Kemudian Oh dan rekannya menemui Juntae. Dirinya menanyakan sosok Soo-yeon kepada Juntae. Namun saat Oh menanyakan siapa teman terdekat Soo-yeon di sekolah, Juntae mengatakan Soo-yeon tak mempunyai teman karena Soo-yeon adalah gadis pendiam. Di sisi lain ada Lee dan Hong yang sedang memeriksa rumah Soo-yeon. Kemudian Lee menemukan foto Soo-yeon bersama seseorang. Namun seseorang tersebut wajahnya tak kelihatan seperti dicoret-coret. Dan cerita kembali kepada Yongmin yang menelpon Habin untuk bertemu. Namun dirinya kebingungan karena polisi selalu mengawasinya. Lalu Habin mempunyai rencana untuk Yongmin tak diawasi lagi oleh polisi. Malam harinya ada ambulan datang ke rumah Yongmin membawa Yongmin pergi ke rumah sakit. Melihat itu, polisi yang mengawasi rumah Yongmin pun langsung melaporkan apa yang dirinya lihat kepada Kepala Cho. Mendengar itu, Kepala Cho pun meminta untuk membubarkan timnya untuk mengawasi Yongmin. Kemudian ada Hong yang khawatir mendatangi rumah Yongmin untuk melihat keadaan Eunjin. Namun saat bertemu dengan Eunjin, Eunjin meminta Hong tak usah peduli lagi kepadanya. Di sisi lain juga Oh mendapat informasi bahwa Juntae telah berbulan-bulan mencari keberadaan Soo-yeon dan itu membuat Oh menjadi curiga kepada Juntae. Setelah itu Jang menemui Yongmin di rumah sakit, tetapi ternyata Yongmin telah kabur. Lalu di kantor, Lee menunjukkan foto Soo-yeon bersama seseorang yang wajahnya dicoret-coret kepada Jang. Kemudian Jang mengatakan bahwa di foto tersebut Soo-yeon memegang HP karena sebelumnya polisi mendapatkan informasi kalau Soo-yeon tak mempunyai HP. Melihat itu Oh pun bertanya-tanya siapa yang memberikan Soo-yeon HP. Setelah itu ada Juntae yang menemui Seung-hui.
Di situ Juntae mengatakan kalau ada polisi yang datang ke sekolah menanyakan tentang kematian Suyeon. Lalu terlihat Seung Hui memeluk Juntae dan mengatakan dirinya akan selalu ada untuk Juntae. Diketahui Juntae menjalin kasih dengan Seung Hui dan dari belakang terlihat ada seseorang yang mengawasi mereka berdua. Dan scene berpindah saat Habin bertemu dengan Yongmin di hutan, tempat dulu Yongmin sering menerima uang. Lalu Yongmin bertanya kepada Habin, dari mana Habin tahu tempat ini? Lalu Yongmin bertanya-tanya apakah ada hubungannya dengan Suyeon. Sementara ada Jang yang meminta rekannya untuk melacak nomor yang sering dihubungi Habin 1 tahun lalu. Kemudian rekan Jang mengatakan 1 tahun lalu Habin sering menghubungi 2 nomor yang sama terdaftar atas nama Jisoo. Lalu Jang menelpon salah satu nomor tersebut dan ternyata ada HP bergetar di laci rumahnya. Setelah melihat HP tersebut, Jang terkejut melihat wallpaper di HP itu mirip dengan foto yang ditemukan di rumah Suyeon. Dan cerita kembali kepada Yongmin yang baru sadar bahwa Habin adalah anak Jisoo. Lalu Yongmin mengatakan tahu alasannya kenapa Habin membunuh Songmin karena selama ini Songmin yang mengambil uang pemberian Jisoo di hutan tersebut. Kemudian Yongmin menunjukkan video kepada Habin. Setelah Habin memutar isi video tersebut, dirinya terkejut melihat ibunya mengubur mayat Suyeon.